Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Siti. Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Eh, eh, Pertemuan kita ini sebenarnya apa yang Ibu agendakan dari percakapan yang akan kita laksanakan hari ini? Iya Bu, jadi kan saat ini saya mengajar di kelas 7 SMP ya Bu ya. Ada 3 orang yang kelas 7-nya. Nah, di antara tiga ini, satu orang murid saya itu sangat sulit sekali berbicara. Maksudnya berbicara, tapi sangat pelan gitu, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Bahkan kalau kita mau jelas aja harus eh, menengadahkan kuping gitu, Bu, gitu. Harus deket-deket gitu, Bu. Ya, jadi harus mendekat gitu ya, biar kita dengar. Iya, betul. Hmm, ya, nantinya kalau apa dari perbincangan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, jadi saya kan khawatir gitu ke anak ini, takutnya nanti ke bawah-bawah. Saya inginnya gitu si anak itu bisa ada suaranya kalau berbicara gitu, Bu. Jadi orang-orang tidak harus sampai deket-deket ngedengerin. Kalau istilah Sunda nama kekerenyeman gitu ya, Bu, kalau Oh, bicaranya itu. angkringan. Ya, jadi saya mah pengen ya udah si anak itu kan nanti bisa pede buat bicara gitu gitu ya, Bu. Hmm, eh, iya. Eh, Menurut Ibu, situasi yang bagaimana yang diinginkan? Hmm, iya Bu, jadi kan kalau saat ini kalau lagi belajar anak itu terutama saat baca gitu ya Bu. Coba kita belajar latihan baca gitu. Anaknya itu haharewosan gitu ya Bu ya. Ngaharewos. Jadi kita juga asa gimana nggak kedengeran bisa si anak itu tapi nggak kedengeran sama kitanya gitu ya Bu. Seperti itu situasinya Bu. Ya, sebenarnya jadi anak itu kalau misalkan ditanya semacam itu menjawab ya cuma tidak terlalu jelas ya oleh kita ditangkapnya. Iya, betul gitu, Bu. Mm-mm. Harebos kalau bahasa kita Iya, mah ya, Bu ya. iya, iya, nah rewas gitu ya. Nah, menurut Ibu, apa yang mempengaruhi anak tersebut seperti itu? Hmm, Kalau menurut saya, kebetulan kan anak ini pindahan dari SD umum ya, Bu. Hmm. Sekolah ke pindah ke SLB. Mungkin yang mempengaruhinya karena kejadian masa lalu bisa jadi gitu ya. Jadi kayak di SD-nya itu suka dibully sama teman-temannya karena kebetulan anak ini belum lancar membaca. Jadi bisa jadi dibully oleh teman-temannya, bisa jadi juga jadi kurang pede gitu ya karena dibully jadi tidak pede. Katanya juga mungkin dari metode yang dulu digunakan kurang merangkul anak ini gitu ya Bu, sehingga anak seperti itu ya udah dibiarkan saja. Mungkin itu Bu yang mempengaruhinya. Kemudian karena mungkin ada situasi baru saat ini di mana eh, dia kan kondisi di SD berbeda ya Bu sama di SLB. Mungkin dia Ya, kaget, oh di SLB kok seperti ini gitu. Jadi dia tidak pede mau berbicara juga. Mungkin seperti itu Bu. berarti ada ini ya, ada pengalaman yang tidak mengenakan mungkin ya, yang dialami oleh anak tersebut Ya waktu seperti di SD itu. gitu ya. Iya Bu. Betul. Iya, iya. Ya, tadi kan sudah Ibu apa ungkapkan bahwa harapan Ibu dari percakapan ini itu kan ya. Nah, menurut Ibu bagaimana supaya apa yang Ibu harapkan nanti akhir dari kita berbincang-bincang ini bisa terwujud? Ya, mungkin saya perlu ini ya Bu, pendekatan lebih ke anaknya gitu. Jadi kalau sekarang seolah-olah
saya itu belum memahami betul-betul eh, kenapa anak ini, apa yang diinginkan anak ini. Mungkin nanti saya mencoba untuk melakukan pendekatan yang lebih kepada anak ini dan berusaha untuk memahami apa yang anak rasakan, apa yang anak inginkan. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, selain yang tadi Ibu ungkapkan, mungkin ada lagi gagasannya? Hmm, mungkin di sini saya perlu juga berkonsultasi bersama orang tuanya ya, Bu. Kebetulan saya sering komunikasi sama mamahnya. Mungkin nanti saya minta kerjasama selain di sekolah, di rumahnya juga mungkin diselaraskan gitu. Kalau misalnya di sekolah dia diajarkan membaca, eh, nanti suaranya lebih dikeraskan, di rumah juga mungkin seperti itu. Selain itu, mungkin Bu, saya akan mencoba membuat kegiatan-kegiatan pembelajarannya, misalnya kalau di kelas lebih dibanyakin kegiatan-kegiatan yang menuntut dia untuk berbicara, mungkin seperti itu Bu. Kayak misalnya coba ke depan baca puisi. Jadi lebih meningkatkan kegiatan yang banyakin dia bicara dan mengurangi kegiatan yang hanya misalnya dia hanya cukup menulis saja gitu atau hanya cukup mewarnai saja. Jadi mungkin saya nanti akan lebih mengeksplor anak terutama dalam kemampuan dia berbicara. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, biar kita bisa memastikan apa yang tadi sudah Ibu Yuli ungkapkan itu, bagaimana? Bagaimana caranya? Supaya bisa kita bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan dan baik-baik dengan orang tua ataupun mungkin gagasan yang Ibu lakukan di sekolah. Ya, baik. Mungkin kalau misalnya di rumah, saya tetap berkonsultasi, tetap menjalin komunikasi dengan orang tua eh, terkait perkembangan anak, misalnya saat anak diberi tugas untuk membaca gitu, eh, saya langsung mengkonfirmasi ke orang tuanya, "Ma, gimana mau baca enggak gitu, suaranya keluar atau enggak gitu." Mungkin itu satu ke orang tuanya. Kalau yang kedua, mungkin kalau di sekolah, selain tadi saya minta bantuan ke rekan sejawatnya. Jadi saat anak misalnya diberikan tugas untuk ke depan berbicara, saya meminta kerjasama teman-temannya untuk mengapresiasi mungkin ya Bu ya, saat dia berani mengeluarkan Ya, suara, kita apresiasi oleh teman-temannya dan diharapkan kalau misalnya udah ada apresiasi, timbul rasa percaya diri dari anak itu gitu. Oh, saya berbicara, saya diapresiasi gitu sehingga nanti diharapkan anak itu bisa terus termotivasi untuk mengeluarkan suaranya. Seperti itu, Bu. ada lagi Bu yang mau disampaikan? Hmm. Selain dari anaknya, mungkin dari sayanya juga ya tadi dari pendekatan, kemudian saya juga mengapresiasi sekecil apapun yang anak-anak lakukan gitu. Saya akan mencoba untuk tidak selalu menyalahkan, menjudgment, dan mengapresiasi segala hal-hal positif yang dilakukan oleh anak. Seperti itu, Bu. Ya, jadi Bu Yuli sudah ini ya, sudah bisa melakukan untuk memastikan berjalannya apa yang tadi Bu Yuli utarakan itu ya. Ya, diantaranya tadi konfirmasi ya kepada orang tua, Ya, kemudian minta bantuan ke teman siswa tersebut ya, ya, untuk betul. apa memberikan apresiasi. Apresiasi. Nah, kemudian tadi Bu Yuli juga menyatakan eh, Bu Yuli juga berusaha untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh siswa tersebut ya. Ya, Oh betul iya. sekali itu. Betul. Mm, nah, jadi Bu Yuli ini apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Dari alternatif-alternatif yang tadi sudah Bu Yuli utarakan.
Mungkin kebetulan kan nanti saat pelajaran saya, hal pertama yang akan saya lakukan menerapkannya di kelas ya Bu ya. Jadi saya mencoba untuk melakukan atau merancang kegiatan yang menuntut anak untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Setelah itu, setelah anak bisa berbicara, mengungkapkan pendapatnya, eh, mengkonfirmasi ke teman-temannya agar membantu proses pembelajaran, memberikan apresiasi kepada anak ini, supaya nanti bisa tumbuh rasa percaya dirinya. Kemudian yang saya lakukan langkah selanjutnya juga berkomunikasi dengan orang tuanya untuk sama-sama mengapresiasi hal-hal penting atau hal-hal positif yang dilakukan oleh anak. Seperti itu, Bu. Nah, menurut Ibu, dalam menjalankan apa alternatif-alternatif tadi, eh, dukungan dari siapakah yang Ibu butuhkan? eh Mungkin dari tadi karena di sini dukungan dari orang-orang yang terlibat gitu ya, Bu. Seperti dukungan dari orang tua, terus dukungan dari teman sejawatnya, dan mungkin tambahannya lagi nanti saya bisa sharing bersama teman rekan guru saya di sekolah sehingga nanti saya bisa saling sharing tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak terutama dalam hal berbicara gitu. Jadi itu orang tua, rekan sejawat, sama teman sekelas anak itu, Bu. Itu, Bu. Kapan oleh Bu Yoli eh, yang tadi diutarakan itu akan dijalankan? Hmm, Mungkin kalau sekarang eh, belum memungkinkan ya Bu ya. Kalau sekarang kita masih pembekalan, saya belum ketemu sama anak-anak. Nanti setelah selesai pembekalan, saat saya kembali ke sekolah, saya akan mencoba melakukan hal-hal yang tadi saya bicarakan bersama Ibu. Ya, Bu Yuli, kira eh, eh, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Iya Bu, baik terima kasih. Sebelumnya kan saya memang kebingungan ya Bu ya, kebingungan terkait bagaimana sih supaya anak ini teu harewosan gitu ya Bu, supaya anak ini bisa berbicara, mengeluarkan suara dengan volume eh, pada umumnya gitu. Ternyata tadi memang banyak hal-hal yang sangat mempengaruhinya, terutama karena trauma di masa lalu, kemudian mungkin kurang perhatian juga dari saya, kurang pendekatan juga dari saya. Tadi setelah saya berbicara sama ibu, saya menemukan ide-ide baru gitu ya Bu. Mungkin nanti saya akan berkomunikasi bersama orang tuanya, berkolaborasi bersama teman sekelas anak ini, dan juga mungkin saya bisa meminta bantuan dari rekan guru di sekolah saya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak saat berbicara. Bu Yuli, apa yang menjadi insight dari sesi kita kali ini? Baik Bu, tadi setelah saya ngobrol-ngobrol sama Ibu nih ya, eh, yang tadinya saya bingung gitu, apa yang harus saya lakukan, ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan ya Bu ya untuk memaksimalkan potensi dari permasalahan yang saya hadapi itu gitu. Saya ucapkan terima kasih Ibu, saya sangat senang sekali hari ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkannya untuk perkembangan anak saya ini Bu. Ya, ya baik Bu Yuli, ya sama-sama. Ibu juga mengucapkan terima kasih. Ibu juga jadi mendapatkan pengalaman, mendapatkan wawasan dari apa yang telah Ibu sampaikan. Ya, ya terima kasih Bu Yuli. Ya, Ya, baik sama-sama Bu. Ibu.